Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alvernika Esna Malon, NIM 20040606032, semester 3, dosen PA, DR, IR, Muhammad SM Nur, MSI. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, salah satu patogen menyerang tumbuhan adalah dengan cara mekanik. Jelaskan mekanismenya. Mekanismenya adalah patogen menyerang tumbuhan inang dengan berbagai macam cara guna memperoleh zat makanan yang dibutuhkan oleh patogen yang ada pada inang. Untuk dapat masuk ke dalam inang, patogen mampu mematahkan reaksi pertahanan tumbuhan inang. Dalam menyerang tumbuhan, patogen mengeluarkan reaksi zat kimia yang akan berpengaruh terhadap komponen tertentu dari tumbuhan dan juga berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tumbuhan inang. Beberapa cara untuk dapat masuk ke dalam inang diantaranya dengan cara mekanis dan cara kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara mekanis. Cara mekanis yang dilakukan oleh patogen yaitu dengan cara penetrasi langsung ke tumbuhan inang. Dalam proses penetrasi ini, seringkali dibantu oleh enzim yang dikeluarkan patogen untuk melunakkan dinding sel. Pada jamur dan tumbuhan tingkat tinggi parasit, dalam melakukan penetrasi, sebelumnya diameter sebagian hifah atau radikel yang kontak dengan inang tersebut membesar dan membentuk semacam gelembung pipi yang bisa disebut dengan apersorium, yang akhirnya dapat masuk ke dalam lapisan kutikula dan dinding sel. Yang kedua, cara kimia. Pengaruh patogen terhadap tumbuhan inang hampir seluruhnya karena proses biokimia akibat dari senyawa kimia yang dikeluarkan patogen atau karena adanya senyawa kimia yang diproduksi tumbuhan akibat adanya serangan patogen. Substansi kimia yang dikeluarkan patogen diantaranya enzim, toksin, zat tumbuh, dan polisakarida. Dari 4 substansi kimia tersebut memiliki peran yang berbeda-beda terhadap kerusakan inang. Misalnya enzim sangat berperan terhadap timbulnya gejala busuk basah, sedangkan zat tumbuh sangat berperan pada terjadinya bengkak akar atau batang. Selain itu, toksin berpengaruh terhadap terjadinya. Dan yang kedua, yang saya akan menjelaskan tentang sebutkan beberapa senjata kimia patogen dan bagaimana senjata kimia patogen. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Penggunaan organisme hidup seperti antraks juga bukan dianggap senjata kimia, melainkan senjata biologis. Menurut konvensi senjata kimia, yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup. Misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin. Menurut konvensi ini pula, segala zat kimia beracun tanpa memedulikan asalnya dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang dilarang atau suatu definisi hukum yang penting yang dikenal sebagai kriteria penggunaan umum. Senjata kimia diklasifikasikan sebagai
senjata pemusnah. Meskipun mereka berbeda dari senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata radiologis, semua dapat digunakan dalam peperangan yang dikenal dengan akronim. Dikenal dengan akronim militer untuk perang nuklir, biologis, dan kimia. Senjata pemusnah massal berbeda dari senjata konvensional yang utamanya efek karena potensi bahan peledak, kinetik, atau pembakarnya. Senjata kimia dapat tersebar luas dalam bentuk gas, cair, dan padat, dan dapat dengan mudah menyerang orang lain dari target yang dimasukkan. Gas saraf, gas air mata, dan gas spontan merica adalah 3 contoh modern senjata kimia. Agen kimia, amunisi mematikan, dan amunisi sangat mudah menguap, dan mereka merupakan kelas senjata kimia berbahaya yang telah ditimbulkan oleh banyak negara. Agen persatuan efektif sendiri dan tidak memerlukan pencampuran dengan agen lain. Yang paling berbahaya di antaranya adalah agen saraf atau Ga, Gb, Gd, dan Vx, dan agen vesikant atau bilister yang meliputi formulasi belerang seperti H, Ht, dan Hd. Mereka semua adalah cairan pada suhu kamar normal tetapi menjadi gas ketika dilepaskan. Banyak digunakan selama Perang Dunia Pertama. Efek dari apa yang disebut gas Mozart, gas fosgen, dan lainnya menyebabkan luka bakar paru-paru, kebutaan, kematian, dan Jerman Nazi selama Perang Dunia II melakukan genosida atau terutama terhadap orang Yahudi, tetapi termasuk populasi sasaran lainnya. Menggunakan agen darah komersial, hidrogen cyanida, melepaskannya di kamar gas besar adalah metode yang disukai untuk secara efisien membunuh korban mereka dengan metode industri yang berkelanjutan. Di bawah Konvensi Senjata Kimia 1993 terhadap hukum pelanggaran yang mengikat mengenai produksi, pengumpulan, dan penggunaan senjata kimia serta pendahulunya. Meskipun demikian, persediaan besar senjata kimia tetap ada, biasanya dengan pembenaran sebagai tindakan pencegahan terhadap penggunaan senjata kimia oleh negara agresor. Yang ketiga, saya akan sebutkan beberapa pengaruh patogen terhadap fotosintesis, translokasi air dan unsur hara dalam tumbuhan inang, transpirasi, dan respirasi. Yang pertama, patogen terhadap fotosintesis, translokasi air dan unsur hara. Semua sel hidup memerlukan air dan nutrisi untuk melakukan fungsi-fungsi fisiologis. Hara dan air diangkut ke atas jaringan xilem dan ke seluruh bagian tanaman melalui floem. Patogen pada akar menyebabkan akar tidak berfungsi sehingga mengurangi kapasitas air mineral. Patogen yang merusak akar, cendawan, dan bakteri penyebab busuk akar, nematoda, puruk akar, dan lain-lain. Yang kedua, pengaruh terhadap respirasi tumbuhan.
Respirasi reaksi pembakaran KH atau CH2O dan oksigen atau O2 di dalam sel menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk berbagai proses seluler. Pada tanaman terinfeksi patogen umumnya akan mengalami kenaikan laju respirasi. Artinya jaringan tanaman sakit menggunakan cadangan KH lebih cepat dibandingkan tartan sehat. Pada tanaman respirasi, sejumlah energi dibutuhkan untuk memproduksi dan membolisasi mekanisme pertahanan sel. Yang keempat, saya akan menjelaskan sebutkan akibat kerusakan pada membran sel tumbuhan karena faktor fisik maupun kimia. Dari faktor fisik maupun kimia pada membran sel tumbuhan yang pertama, membran sel akan mengalami kerusakan jika diberikan perlakuan suhu yang ekstrim. Semakin tinggi suhu yang diberikan, maka kerusakan pada membran akan semakin parah karena membran sel tidak tahan terhadap keadaan yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Baik, terima kasih. Saya membuat video ini karena saya ingin menambah nilai saya dan ingin menambah wawasan saya.